Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau siang atau malam dimanapun Anda berada. Eh, Terima kasih karena sudah menyempatkan waktu untuk menonton video kami. Pertama kali kami akan memperkenalkan diri kami sendiri dulu. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 pemrograman komputer akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu Bensin Impact, dalam rangka memenuhi tugas besar pemrograman komputer. Lalu yang pertama, saya ingin memperkenalkan diri dulu. Sebelumnya, nama saya Krisyanto Parodian Putra Simanungkalit, NIM 122-19085. Perkenalkan, nama saya Kezia Tio Marina Mutiara Talenta, NIM 122-19008. Perkenalkan, nama saya Alif Rahman Surya Putra, NIM 122-19025. Nama saya Raijara Smita Dewi, NIM 122-19052. Dan nama saya Muhammad Irsyad Agung Amagan, NIM 122-19089. Baik, kami akan menunjukkan program kami. Pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu semua fitur yang kami masukkan pada program Bensin Impact ini. Kami memiliki 8 menu dan fitur, yaitu yang pertama, kami memberikan fitur untuk menampilkan jenis dan harga bahan bakar, di mana jenis dan harga ini akan ditampilkan menggunakan data yang telah kami masukkan di dalam internet. Lalu yang kedua adalah ganti nomor pompa, yaitu pengguna seperti pada pom bensin biasanya bisa memilih pompa mana yang ingin digunakan untuk mengisi bensin. Selanjutnya ada tampilkan informasi member di mana pengguna dapat melihat daftar member yang terdaftar pada server kami, pada database kami, dan jika misalnya pengguna juga terdaftar dalam daftar member tersebut, maka pengguna bisa melihat poin-poin yang dia miliki dan juga kapan transaksi terakhir. Lalu yang keempat adalah isi bahan bakar. Ini adalah fitur di mana pengguna dapat menggunakan program ini untuk mengisi bahan bakar dan memilih jenis bahan bakar yang ingin diisi. Selanjutnya ada upload data penjualan, di mana fitur ini memungkinkan pengguna untuk mengupload data yang telah dia dapat dari pengisian bahan bakar ke dalam internet. Selanjutnya adalah tampilkan visualisasi penjualan harian, di mana pengguna dapat menginput satu tanggal sesuai format, dan pengguna dapat melihat visualisasi penjualan harian pada tanggal tersebut dalam bentuk bar chart. Selanjutnya adalah fitur 7, tampilkan visualisasi penjualan sepanjang waktu, di mana pengguna dapat melihat penjualan kami, penjualan Bensin Impact ini, sepanjang waktu, dari awal sampai akhir, dalam bentuk bar chart, stack bar chart, atau dalam bentuk line chart. Lalu yang terakhir adalah daftar menjadi member sekarang, di mana pengguna dapat mendaftar menjadi seorang member. Lalu nanti ini semua akan tersimpan dalam file Excel kami, dan jika pengguna telah selesai menggunakan menu, maka akan ditekan exit, yaitu tombol 0. Selanjutnya akan dijelaskan satu persatu secara detail dan akan kami tes satu persatu. Untuk yang menu 1, tampilkan jenis dan harga bahan bakar, akan dilanjutkan oleh teman saya, Kezia. Silakan. Untuk menu yang pertama, apabila pengguna memilih pilihan menu nomor 1, maka akan ditampilkan jenis dan harga bahan bakar. Di sini kami menyediakan 4 jenis dan 4 jenis harga bahan bakar. Kemudian apabila pengguna memilih pilihan menu nomor 2, maka pengguna akan diminta untuk menginput nomor pompa yang sekarang digunakan. Nomor pompa default adalah 1. Maka apabila pengguna menginput nomor pompa selain 1 akan dianggap salah dan diberitahukan nomor pompa yang sedang digunakan adalah 1. Kemudian pengguna akan menginput nomor pompa yang digunakan dan akan diminta untuk menginput nomor pompa baru. Apabila berhasil akan keluar output nomor pompa berhasil diubah. Kemudian apabila pengguna menginput nomor pompa baru yang sama dengan nomor pompa yang sedang digunakan, akan keluar output nomor pompa tidak berubah. Yang terakhir, apabila pengguna menginput nomor pompa yang kurang dari 1, maka akan keluar output masukan tidak valid dan nomor pompa tidak berubah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih Kezia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Tiara. Silakan. Selanjutnya, apabila pengguna menginput nomor pilihan menu 3,
akan ditampilkan list ID member yang terdaftar seperti yang bisa dilihat. List ID member ini terdiri atas 8 digit angka dan 3 digit huruf, di mana digit-digit angka dan huruf ini akan divalidasi jumlahnya dan kebenarannya di validator, yaitu regex. Kemudian kita dapat menginput ID kita sendiri, dan apabila inputannya benar, akan muncul ID member, nama, poin, serta tanggal terakhir pengisian. Selanjutnya, apabila kita mencoba memasukkan ID member yang salah, maka akan didapatkan output seperti nomor Anda tidak valid atau belum terdaftar. Jadi untuk validator ini semua sudah sesuai dengan kondisi ujung dan kasus ujung. Jika kita salah masukkan format, maka akan muncul tulisan nomor member Anda tidak valid atau belum terdaftar. Selanjutnya untuk pengisian bahan bakar akan saya lanjutkan. Sekarang pengguna dapat menekan tombol 4, di mana nanti akan muncul output jenis-jenis bahan bakar yang ada beserta harga-harganya. Lalu jika misalnya pengguna memasukkan jenis bahan bakar yang benar, akan dilanjutkan ke masukkan jumlah liter. Saya akan masukkan 12 di sini. Maka dengan fungsi yang telah kami buat, akan dihitung total harganya. Berdasarkan total jumlah liter dikalikan dengan harga per liter. Pertalite di sini pada kasus ini. Selanjutnya pengguna dapat memilih lanjut atau batal. Jika misalnya pengguna memilih lanjut, maka pengguna dapat memasukkan ID member. Jika misalnya pengguna salah memasukkan ID member atau memasukkan strip yang berarti tidak ada, maka nanti akan muncul kalimat ID member tidak terdaftar atau input salah, dan akan dianggap pengguna melakukan transaksi tanpa menggunakan ID member atau tanpa menggunakan fitur-fitur member. Di sini saya, karena terdaftar sebagai member, akan menggunakan ID member saya. Maka akan muncul ID member Anda terdaftar, transaksi selesai, dan transaksi akan tercatat di dalam Excel atau CSV, tempat menyimpan file riwayat transaksi. Selanjutnya, kembali lagi ke isi bahan bakar. Misalnya pengguna salah memasukkan input untuk jenis bahan bakar atau memasukkan jenis bahan bakar yang tidak tercantum dalam pilihan bahan bakar kami. Contohnya di sini saya akan memasukkan Pertamax Plus, di mana tidak ada di dalam pilihan ini. Jadi sehingga misalnya pengguna memasukkan 19 atau apapun itu jumlah liternya, maka akan muncul jenis BBM tidak tersedia atau input Anda kurang tepat. Silakan coba kembali, karena tidak ada pilihan Pertamax Plus. Selanjutnya, jika di sini saya memasukkan dengan benar solar, namun jumlah liternya inputnya salah, misalnya berupa huruf atau gabungan dari angka dan huruf, maka akan muncul output kasus ujung, yaitu silakan cek kembali input Anda. Lalu selanjutnya adalah jika pengguna memasukkan dengan benar, tapi memilih batal di sini, maka akan muncul transaksi dibatalkan dan pengguna akan dibalikkan ke menu awal. Dan semua fitur-fitur dari menu ini sudah berjalan dengan baik, seperti fitur-fitur sebelumnya. Selanjutnya, untuk upload data penjualan akan dilanjutkan oleh teman saya, Irsyad. Baiklah, untuk menu 5, yaitu upload data penjualan. Sebelumnya akan diperlihatkan dulu keadaan CSV data penjualan. Sebelum data ini akan nantinya diupload ke internet, di sana masih tertera false karena belum terupload ke internet. Dan akan ditampilkan pula URL sebelum data ini diupload ke internet. Setelah pengguna menekan angka 5 dan enter, maka diberi pernyataan berhasil di sana, dan di URL-nya sudah terupload data penjualan terakhir dan akan ditampilkan CSV-nya. Di CSV ini, di data penjualan terakhir telah berubah dari false menjadi true, yang artinya sudah berhasil diupload ke internet.
Baik, terima kasih Irsyad. Nah, Selanjutnya, selanjutnya masih saya. Selanjutnya untuk menu 6, yaitu menampilkan visualisasi penjualan harian. Setelah menekan angka 6, pengguna diminta memasukkan tanggal. Misalkan tanggal yang diinput 06 Desember 2020 dengan format DDMMYY, maka akan menampilkan visualisasi penjualan harian di tanggal tersebut. Oke. Terima kasih banyak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. baik, terima kasih Irsyad. Selanjutnya untuk visualisasi penjualan sepanjang waktu akan dilanjutkan oleh Alif. Silakan. Baik, terima kasih Ian. Jika pengguna menginput nomor 7 yang berarti visualisasi data sepanjang waktu, di situ akan diberikan sebuah petunjuk yang mana pengguna diminta memasukkan angka 1 bila ingin melihat data keseluruhan dalam bentuk bar chart dan angka 2 untuk melihat data keseluruhan dalam bentuk line chart. Sekarang bisa kita lihat jika pengguna memasukkan angka 1, maka program akan mengembalikan dan menampilkan sebuah data, sebuah bar chart yang berisi jenis-jenis dari BBM yang diisi, terus ada tanggal, serta banyak uang yang masuk ke dalam rekening pom bensin. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan angka 2, maka akan ditampilkan grafik dalam bentuk line chart. Ini sama saja seperti yang tadi, hanya bentuknya saja yang berbeda. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan angka selain 2 ataupun 1, maka cut. Ini gimana ya? Ngapa anjir? Lanjut aja. Oke, akan gimana sih? Kamera rolling action. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan angka selain 2 ataupun 1, ataupun huruf apapun itu, maka akan keluar data penjualan kosong. Nah, untuk menu 8, kalau dibuka, nah ini berisikan, akan ditampilkan, program akan menampilkan ID member yang telah terdaftar, lalu pengguna diminta untuk di situ ada petunjuk bagi pengguna untuk mendaftarkan ID member mereka. Yang pertama, ID member harus terdiri dari 8 karakter angka dan 3 karakter huruf kapital. Yang kedua, ID member yang Anda masukkan atau yang pengguna masukkan harus belum terdaftar sebelumnya. Yang ketiga, membayar biaya administrasi di kasir sebesar Rp5.000. Nah, jika pengguna memasukkan ID member sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka pengguna akan diminta memasukkan nama mereka dan akan dikeluarkan mereka telah terdaftar sebagai member dengan diikuti dengan data-data mereka seperti nomor member, nama, poin, serta tanggal pemesanan. Karena mereka baru membuat member, maka tanggal masih 0. Selanjutnya, jika pengguna memasukkan nomor member yang tidak sesuai dengan ketentuan di atas, maka program akan mengembalikan fungsi jumlah karakter lebih atau kurang dari 11. Lalu, jika ingin membatalkan pendaftaran, ketik batal. Maka akan dikembalikan ke menu utama. Baik, terima kasih Alif. Selanjutnya, jika pengguna telah selesai mengeksplor atau menggunakan program ini, maka pengguna dapat menekan tombol 0 untuk exit dari program.
Sekian demo dari kami, selanjutnya akan kami lanjutkan dengan penjelasan mengenai kode-kode dari program ini. Kami akan menjelaskan alasan kami menggunakan berbagai fungsi dan juga guna dari fungsi tersebut. Akan dimulai dari fungsi pertama, load CSV ke program, akan dimulai dengan teman saya, Kezia. Silakan. Untuk fungsi yang pertama, yaitu load file, memiliki tujuan agar programmer tidak perlu repot untuk mencari tiap open file yang ada dalam program jika ingin mengganti nama program yang digunakan. Jika ingin mengubah directory, programmer hanya perlu mengubah nama file di fungsi load file. Fungsi ini nantinya akan dipanggil di fungsi-fungsi lainnya, di mana fungsi load file akan mereturn file yang sudah dibuka sesuai dengan panggilan jenis filenya. Saya menggunakan if dan elif pada fungsi ini untuk memisahkan berbagai kondisi open file yang akan dipanggil di fungsi-fungsi lainnya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, sebelumnya saya akan menjelaskan beberapa. Untuk fungsi 2, itu setelah dilakukan di program, sehingga setiap ada perubahan yang final ke CSV akan otomatis diubah di fungsi tersebut. Kami tidak membuat suatu fungsi tersendiri untuk menyimpan hasil program ke dalam file CSV, melainkan sudah menjadi termasuk dalam fungsi-fungsi lainnya. Untuk fungsi ketiga akan dilanjutkan oleh teman saya, Tiara. Silakan. Baik, selanjutnya fungsi yang ketiga adalah menampilkan menu. Untuk fungsi ini sendiri menampilkan menu, kami hanya menuliskan sesuai apa yang diperintahkan. Menu tersebut berisi pertama, tampilkan jenis dan harga bahan bakar jika ingin melihat jenis dan bahan bakarnya. Yang kedua, ganti nomor pompa jika ingin mengganti nomor pompa. Yang ketiga, tampilkan informasi member untuk mengetahui informasi tentang member tentang yang telah didaftarkan. Yang keempat, isi bahan bakar untuk menjalankan fungsi utama yaitu transaksi. Yang kelima, upload data penjualan, yaitu untuk mengupload data penjualan ke HTTP yang telah disediakan. Yang keenam, tampilkan visualisasi penjualan harian untuk melihat dalam bentuk grafik penjualan pada tanggal tertentu. Yang ketujuh, tampilkan visualisasi penjualan sepanjang waktu untuk melihat dalam bentuk grafik seluruh penjualan selama ini. Yang ke-8, daftar menjadi member sekarang adalah untuk mendaftar menjadi member. Yang terakhir adalah exit untuk keluar dari program. Selanjutnya akan dijelaskan lebih lengkap oleh rekan saya. Terima kasih Tiara. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Irsyad. Silakan Irsyad. Selanjutnya untuk menu F4 yaitu menampilkan jenis dan harga bahan bakar, saya mendefinisikannya sebagai def tampilan harga, di mana saya mendefinisikan URL yang saya gunakan, lalu saya menyatakan X sebagai fungsi request.get untuk mengambil elemen yang ada di URL yang telah disiapkan. Saya menggunakan if else, di mana jika status code yang tandanya berhasil, saya mengatakan bahwa data diambil dari elemen yang telah diubah menjadi bentuk JSON. Setelah itu akan masuk loop untuk menampilkan jenis bensin dan harga per liternya sampai seluruh data jenis bensin pada URL tersebut ditampilkan. Lalu untuk else yang berarti gagal akan ditampilkan pesan gagal. Yaitu untuk penjelasan menu F4. Terima kasih Irsyad untuk penjelasan mengenai menu F4. Selanjutnya untuk menu F5 yaitu penggantian nomor pompa akan dijelaskan oleh teman saya Alif. Silakan Alif. Baik, di sini saya mendefinisikan fungsi sebagai nomor pompa. Nah, sebelumnya saya membuat list di atas yang mengidentifikasikan list pompa merupakan list yang berisi 1 pada elemen ke-0. Yang berarti saya default nilai pompa sebelum pembelian itu adalah nomor 1. Terus saya menggunakan while true untuk melooping agar jika terjadi kesalahan, pengguna tetap bisa mengganti nomor pompa. Yang pertama itu ada X sama dan pompa itu digunakan untuk mengetahui lokasi pompa, lokasi data nomor pompa pada elemen list. Lalu pengguna diminta untuk menginput nomor pompa yang sekarang. Saya di sini menggunakan
menggunakan analisis kondisi, yaitu if, kalau misal untuk berjaga-jaga jika pengguna memasukkan nomor pompa yang tidak sama dengan nomor pompa yang ia gunakan saat ini, maka program akan mengeluarkan input salah. Nomor pompa Anda saat ini adalah string pompa. Yang ini merupakan isi dari list pompa. Begitu terus hingga pengguna memasukkan nomor pompa saat ini yang benar. Nah, selanjutnya jika sudah benar nomor pompa, program akan meminta pengguna memasukkan nomor pompa yang baru yang ingin ia gunakan. Nah, setelah itu di break kita keluar dari while, saya menggunakan analisis kondisi berupa 3 yang nantinya itu akan mengklasifikasikan sesuai dengan fungsinya. Misalkan pada if pompa sama dengan nomor pompa, program akan mengeluarkan nomor pompa tidak berubah. Pada elif pompa tidak sama dengan nomor pompa dan nomor lebih besar sama dengan 1, maka list pompa akan diganti dengan nomor. List pompa x-1 akan diganti dengan nomor, dan program akan menampilkan nomor pompa berhasil diubah. Jika pompa kurang dari 1 atau nomor kurang dari 1, maka program akan menampilkan masukan tidak valid. Nomor pompa tidak berubah. Saya kembalikan lagi ke Ian. Baik, terima kasih Alif. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai menu F6, yaitu menampilkan informasi member. Kepada Irsyad, saya persilakan. Ya, terima kasih, Ian. Ya, untuk fungsi F6, menampilkan informasi member, saya menggunakan dev info member, di mana fhan memanggil load file membership untuk membuka file membership. Kemudian saya membuat list kosong bernama Zoe, lalu akan ditampilkan pesan list ID member yang terdaftar. Lalu saya membuat loop untuk setiap line pada fhan, line akan di airstrip untuk menghilangkan space kosong. Lalu line 2 merupakan line yang telah di-split di setiap komanya. Lalu saya menggunakan analisis kondisi jika if, yaitu jika line tidak diawali dengan kata-kata ID, list kosong Zoe akan menambahkan line 2 pada indeks 0-nya, yaitu ID member yang ada pada file. Lalu Zoe akan di-sort. Lalu untuk setiap elemen yang dinamakan X pada list Zoe akan ditampilkan strip. Lalu dilanjutkan dengan ID member yang ada pada list Zoe. Pengguna lalu diminta menginput nomor ID yang didefinisikan sebagai nomor member, lalu menggunakan analisis kondisi if else. If jika menggunakan fungsi validator member sama dengan benar, yang mana fungsi tersebut akan dijelaskan setelah ini oleh teman saya, maka fhan akan dinyatakan sebagai load file membership untuk membaca file member. Untuk setiap line pada fhan, line akan di airstrip. Jika line diawali nomor member, maka line akan di-split pada setiap koma dan akan ditampilkan ID member, yaitu line di indeks 0, nama yaitu line di indeks 1, poin yaitu line indeks 2-nya, dan tanggal pengisian terakhir yaitu line indeks 3. Kemudian pada if else yang tadi, jika else maka akan menampilkan pesan gagal berupa nomor member Anda belum terdaftar atau tidak valid. Terima kasih, itu dari saya. Baik, terima kasih Irsyad. Setelah ini saya akan menjelaskan kembali mengenai fungsi yang digunakan, fungsi sekunder yang digunakan pada fungsi F6 ini, yaitu fungsi validator. Jadi, fungsi validator adalah suatu fungsi yang menggunakan konsep-konsep regex untuk mengecek apakah input yang di-input oleh pengguna sudah benar atau belum. Seperti contohnya, di sini untuk conditional pertama adalah if free.search dengan semua kriteria format tiap-tiap karakter akan dicek menurut format yang telah ada, yaitu 8 karakter angka dan 3 huruf dengan huruf kapital. Selanjutnya ditambahkan kembali syarat kedua, yaitu panjang dari input yang diinput oleh pengguna harus sama dengan 11. Jika kurang dari 11 atau lebih dari 11, maka akan pindah ke else dan akan mengembalikan boolean false. Selanjutnya, jika sudah melewati syarat ini, di bagian checker akan kembali dicek lebih lanjut, yaitu dengan cara membuka file membership, lalu dicek tiap barisnya
dan dicek apakah input dari pengguna itu terdaftar dalam file tersebut. Jika misalnya terdaftar, maka count akan ditambah dengan 1 dan akan menjadi acuan kami untuk melihat apakah terdaftar atau tidak. Karena jika count tidak sama dengan 0, artinya ada penambahan pada count, maka akan mengembalikan boolean true, sementara jika sama dengan 0, maka akan mengembalikan boolean false. Maka efeknya pada menampilkan informasi member adalah sebagai berikut. Jika pengguna salah menginput nomor member, maka akan mengembalikan false. Jadi sehingga if false sama dengan true, di mana itu adalah sebuah kesalahan, false, maka akan pindah ke else, dan akan terprint nomor member Anda tidak valid atau belum terdaftar. Sebaliknya, jika pengguna sudah benar dalam menginput nomor member, maka akan muncul tulisan if validator nomor member berarti if true sama dengan true, yang berarti itu adalah sebuah kebenaran, maka akan terjalankan fungsi-fungsi di dalam ini, di mana nanti akan ditampilkan informasi member. Selanjutnya akan dilanjutkan ke fungsi nomor 7, yaitu pengisian bahan bakar oleh teman saya, Alif. Silakan. Baik, terima kasih Yan. Saya menggunakan fungsi full cursus untuk pengisian bahan bakar ini. Yang pertama, saya membuat sebuah list yang digunakan untuk menyimpan bernama data penjualan. Selanjutnya, saya print lagi jenis serta harga dari bahan bakar. Saya lalu meminta pengguna untuk memasukkan jenis dan jumlah yang ingin dia beli. Selanjutnya, akan didapat total harga yang nantinya ini berubah fungsi yang akan dijelaskan oleh teman saya setelah ini. Selanjutnya, jika if total harga sama dengan false, maka program akan menampilkan jenis BBM tidak tersedia atau input Anda kurang tepat. Silahkan coba kembali. Jika selain itu, maka program akan mengeluarkan total harga berupa pengembalian dari fungsi harga tadi. Selanjutnya, ada pilihan yang di sini berupa list yang berguna untuk mempermudah kita dalam melakukan pilihannya. Terus ada keputusan, pengguna diminta untuk menginput apakah mereka mau lanjut atau tidak. Terus saya mengimport lagi tanggal yang saat mereka melakukan transaksi. Jika pengguna memutuskan untuk lanjut, maka ID member pengguna akan diminta untuk menginput ID member mereka. Jika tidak mempunyai ID member, maka boleh ditulis strip. Jika pengguna salah memasukkan ID member, maka akan dianggap oleh program pengguna tidak memiliki ID member dan akan ditulis strip. Selanjutnya, ID member tersebut akan divalidasi oleh fungsi validator yang tadi sudah dijelaskan. Jika validated sama dengan true, maka print ID member Anda terdaftar. Jika false, maka ID member invalid atau tidak terdaftar. Nah, selanjutnya saya menyusun format sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan berupa data, full volume, full type, nominal, dan member nomor. Nah, data tersebut saya copy dan saya masukkan lagi ke variabel transaksi underscore copy. Dan saya append ke list yang telah saya sediakan tadi, data underscore penjualan. Nah, selanjutnya saya membuka file menggunakan fungsi load file yang reading, terus saya membuat new file content, ini untuk string dan list ABC. Nah, untuk for line in reading file, berarti line di dalam file CSV saya, maka untuk line yang diawali dengan ID member yang telah dimasukkan oleh pengguna dan yang benar, maka di sini akan dilakukan perubahan berupa data dari member tersebut, seperti poin. Saat melakukan transaksi, poin akan bertambah.
terus pengupdatean tanggal yang ada pada ASIC 2, terus juga penggantian-penggantian lainnya yang nantinya itu akan menciptakan variabel baru yang bernama new underscore file underscore content. Nah, untuk selain nomor member yang telah dimasukkan oleh pengguna, maka semuanya akan disimpan di list ABC yang telah disediakan. Untuk menulis file, ini saya menggunakan load file juga yang wipe untuk menghapus CSV, terus load file yang append untuk menulis, untuk X di dalam range 0 sampai len ABC, maka setiap baris akan ditulis dengan berbeda baris. Setiap data akan ditulis menggunakan garis baru atau new line. Terus untuk penyimpanan underscore, saya mengupload history transaksi ke CSV. Saya di sini menggunakan penyimpanan underscore baris. Untuk I in range len data penjualan, maka akan terjadi seperti di bawah ini. Kayak baris sama dengan data penjualan ke I. Nah, nantinya tuh setiap tanggal, nomor member, tipe, volume, nominal, nomor pompa, itu akan dari data ke I tersebut akan terupdate pada program. Lalu disimpannya di list underscore baris yang ditambahkan di sini status false. Nah, jika sudah selesai, maka list baris tersebut akan di-append ke penyimpanan underscore baris. Nah, untuk riwayatnya akan dilakukan seperti di bawah ini, yaitu for row in penyimpanan underscore baris, for X in row, F dot write string dari X, yang mana X itu merupakan setiap baris dari penyimpanan baris dan ditambahkan koma, lalu dilakukan new line, lalu print transaksi selesai. Jika tadi pengguna memilih, tadi kan ada keputusan ya, jika pengguna memilih untuk batal, maka program akan mengembalikan transaksi dibatalkan. Nah, untuk fungsi harga yang tadi akan dijelaskan oleh teman saya. Saya kembalikan lagi ke Ian. Baik, terima kasih Alif. Selanjutnya saya akan jelaskan mengenai fungsi sekunder bagi fungsi transaksi adalah fungsi harga, di mana X di sini akan membaca jenis bahan bakar yang digunakan. Selanjutnya Y adalah jumlah volume yang ingin dibeli oleh pengguna. Jadi untuk yang pertama contohnya, jika saya memasukkan atau jika pengguna memasukkan input premium, maka X akan membaca semua conditional ini dan akan memilih elif X sama dengan premium. Selanjutnya, kami juga menyediakan tuple karena harga ini tidak akan berubah-ubah, jadi kami menggunakan tuple, di mana dari kiri ke kanan adalah Pertalite, Pertamax, Premium, Solar, dengan indeks 0 dimulai dari harga Pertalite. Setelah disesuaikan, maka yang akan di-return, jika misalnya pengguna dengan benar memasukkan jenis bahan bakar yang terdaftar, maka akan return Z, yaitu perkalian antara harga dari bahan bakar tersebut dikali dengan volumenya yang telah dipilih oleh pengguna. Namun jika pengguna salah memasukkan atau memasukkan jenis bahan bakar yang tidak terdaftar, maka akan return false, di mana di pengisian bahan bakar ini akan dibaca lagi if total harga sama dengan false, di mana jika terjadi kesalahan input atau misalnya jenis bahan bakar yang ada tidak terdaftar, maka akan di-print jenis BBM tidak tersedia atau input Anda kurang tepat. Silakan coba kembali. Selanjutnya akan dilanjutkan kembali oleh teman saya Alif mengenai fungsi ke-8, upload data penjualan. Oke, saya mendefinisikan fungsi ini sebagai upload data,
Saya untuk pertamanya membuat sebuah list bernama list of dict. Terus saya membuka file yang dengan fungsi load file dengan kode riwayat. Lalu di sini saya for line in fhand, saya strip, lalu saya split. Jika ini tuh tujuannya untuk mendeteksi gitu. Kayak ini kan di line ini kan file yang nanti saya buka. Nah, line yang sudah di split, elemen ke-6, itu merupakan status dari penguploadan itu sendiri. Kalau misalkan statusnya sudah true, maka program akan continue dan melakukan looping lagi. Begitu terus sampai program mendapatkan status false. Nah, jika program mendapatkan status yang false, maka dictionary, saya membuat dictionary berisikan data, nomor member, full type, full volume, dan nominal. Yang nantinya dictionary ini akan di-append ke list of dict. Dan list of dict akan dipilih dari elemen pertama sampai seterusnya. Karena pada elemen pertama itu berisikan string yang memberikan keterangan pada data. Selanjutnya, untuk mengupload ke URL sendiri, saya mendefinisikan URL-nya dulu. Habis itu, saya mendefinisikan list of dict yang telah saya dapat tadi menjadi data. Itu saya mendefinisikan X sebagai request untuk mempost dari URL dan data yang telah saya punya. Jika program mengembalikan status code sama dengan 200, maka upload tersebut akan berhasil. Maka program akan mengembalikan kata berhasil. Nah, untuk di bawah ini berguna untuk mengganti status yang tadinya dari false menjadi true pada data yang telah diupload. Saya pertamanya membuka load file dulu yang kodenya riwayat R, selanjutnya membuat list yang beri nama list dam, terus saya for line, dam sama dengan line, ini untuk format stringnya, lalu yang else, ini untuk data yang telah diupload tadi, dan di new line, di line writer yang elemen ke-6, itu saya ganti dengan true. Terus saya append ke new line. Berikutnya saya close. Di situ saya tulis seperti yang telah hampir sama seperti yang telah saya jelaskan pada fungsi transaksi tadi. Lalu jika gagal mengupload, program akan mengeluarkan upload gagal dilakukan. Saya kembalikan lagi ke Ian. Baik, terima kasih Alif untuk visualisasi transaksi data keseluruhan. Kepada Kezia dipersilakan. Untuk visualisasi data keseluruhan, pada fungsi ini, pertama fungsi akan membuka file riwayat penjualan. Setelah itu, tiap kolom nominal dari tiap jenis bahan bakar akan dijumlahkan. Kemudian, fungsi akan menyajikan stack bar chart, di mana sumbu X adalah tanggal dan sumbu Y adalah nominal. Data yang di stack adalah jenis bahan bakar. Baik, terima kasih Kezia. Selanjutnya saya akan kembali menjelaskan mengenai fitur bonus dari fungsi 10, visualisasi transaksi data keseluruhan. Untuk fitur bonus adalah bar chart. Di sini perbedaannya hanyalah di bagian groupingnya. Pada bar chart, group by-nya adalah berdasarkan tanggal dan field type. Lalu juga untuk sumbu Y-nya adalah nominal yang telah di-sum, yang telah dijumlahkan dan di-unstack. Lalu akan dibentuk sebagai plot dari bar chart atau stack bar chart. Selanjutnya adalah menu 8, yaitu menu bonus juga, daftar member, akan dijelaskan terakhir kali oleh teman saya Irsyad. Kepada Irsyad dipersilakan. Ya, terima kasih Ian. Selanjutnya saya akan menjelaskan menu untuk mendaftar menjadi member, yaitu saya menyatakan daftar member sebagai fungsi untuk mendaftar menjadi member.
Kemudian reading file akan didefinisikan sebagai load file reading untuk membaca file. Lalu saya membuat list kosong bernama Rapture. Sepertinya masih agak di atas ya. Oh ya, itu udah ada. Oke. Lalu akan ditampilkan pesan daftar ID member yang terdaftar seperti menampilkan daftar member pada informasi member yang telah dijelaskan di menu sebelumnya. Lalu saya menyatakan artvark sebagai copy dari list Raptor. Lalu artvark diubah menjadi bentuk string. Kemudian saya membuat loop while true menggunakan try except setelahnya, di mana try untuk memberi pesan terima kasih dan seterusnya, untuk mendaftar, dan juga penjelasan dari kriteria ID member yang diinginkan. Lalu Tomcat didefinisikan sebagai input dari ID member yang ingin didaftarkan, dan jika pengguna memasukkan kata batal, maka akan keluar dari loop dan pendaftaran member dibatalkan. Jika input sudah ada di string artvark, akan ditampilkan pesan nomor member sudah terdaftar sebelumnya. Lalu saya memakai regex di sini. Jika tidak sesuai ketentuan, maka diberikan pesan nomor member invalid, dan jika input jumlahnya lebih dari 11, akan ditampilkan pesan jumlah karakter lebih dari 11. Dengan memakai if sebanyak 4 kali untuk pengecekan di tempat yang telah dijelaskan tadi. Kemudian untuk else-nya, di mana input sudah sesuai, artinya akan diminta nama pengguna yang didefinisikan sebagai eagle. Lalu Falcon didefinisikan sebagai string yang berisi ID member, koma, nama, koma, poin yang sama dengan 0 defaultnya, kemudian koma, tanggal, defaultnya 00, garis miring 00, garis miring 00. Lalu Falcon didefinisikan sebagai new file content, lalu reading file akan di-close. Lalu writing didefinisikan sebagai fungsi load file untuk menghapus semua yang ada pada file. Kemudian F didefinisikan sebagai fungsi load file untuk menambahkan data baru. Kemudian dibuat loop untuk setiap X pada range 0 sampai len Raptor, itu jumlah banyaknya indeks pada list Raptor. Kemudian F dibuat untuk menulis setiap karakter pada list Raptor. Lalu F akan menulis new file content yang telah dijelaskan tadi di atas. Lalu F ditutup dan diberi pernyataan, Anda telah terdaftar sebagai member dari pom bensin kami, terima kasih. Lalu di break untuk keluar dari loop. Dan kembali ke try except yang di awal tadi, untuk accept maka akan langsung break dan akan keluar dari loop. Nah, itu sekian penjelasan dari menu fungsi yang terakhir. Saya kembalikan pada Ian. Baik, terima kasih. Untuk penjelasan terakhir adalah penjalanan program dengan secara keseluruhan. Yang pertama, pada saat program dijalankan, program akan membaca file-file berikut. Selanjutnya akan dibuka dengan fungsi tampilan menu, akan ditunjukkan tampilan menu yang ada. Selanjutnya, kami menyiapkan try except di sini untuk mengantisipasi kesalahan input dalam menu maupun kesalahan input dalam fungsi-fungsinya. Jadi ini adalah bentuk terakhir atau pertahanan terakhir bagi program untuk terus berjalan. Jika misalnya terjadi error, maka akan berpindah ke bagian except, di mana akan muncul print, silakan cek kembali input Anda. Selanjutnya, saya akan menjelaskan juga, ini adalah pilihan-pilihan menu, di mana sesuai dengan tampilan menu yang pada fungsi tampilan menu ditunjukkan, tiap-tiap fungsi yang telah dibuat sebelumnya akan dibuat sedemikian rupa sehingga menyerupai tampilan menu yang sebelumnya. Seperti contohnya untuk menu 3 adalah menunjukkan info member, dan seterusnya. Baik, sekian dari kami, kelompok 1 pemrograman komputer, Bensin Impact. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.